sebagian dari kita banyak yang melaksanakan. Kita melaksanakan yang namanya Saum Muharram. Saum Muharram atau Saum Asyura. Kenapa disebut Asyura? Karena lebih identiknya hari Muharram. Umumnya di tanggal 10 Muharram. Terus kedua, terkait dengan saum di bulan Muharram atau saum di bulan Asyura, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa ya. Asyura sama dengan saum Pak. Di sini lebih daripada dimasukkan Asyura di sini yaitu angka 10. Jadi Asyura dari Asyura artinya 10. Jadi ketika disebut saum Asyura berarti saum tanggal 10. Lalu namun saum tanggal 9 namanya saum Tasu'a karena mengambil angka tis'a yaitu angka 9. Terus kedua, terkait dengan pelaksanaan kegiatan puasa pada bulan Muharram. Secara umum kita memahami bahwasanya terkait dengan kemudian atau ibadah yang disukai pada bulan Muharram yaitu pelaksanaan puasa. Ya. Secara umum manusia umat muslim paham, tetapi banyak juga yang tidak paham. Bahkan pun yang paham pun kadang tidak melaksanakan, apalagi yang tidak paham kemarin melaksanakan. Jadi artinya ini pemahaman yang harus lebih. Ketika tahu maka melakukan. Ya, tidak tahu berarti tidak melakukan. Ini mah adalah anak-anak banyak yang tahu tapi tidak melakukan. Puasa Ramadan ada secara umum kita mau wajib sebenarnya itu. Hari Asyura memang bukan saum wajib itu, bukan sebuah kewajiban, tetapi saum sunnah yang dianjurkan. Kategorinya muakkad karena Rasul menganjurkan maka dikategorikan muakkad. Dan ya, setiap tahun pasti hanya satu kali seperti hanya saum Arafah. Ramadan juga hanya satu bulan, tidak ada Ramadan mengganti. Jadi harus doang. Namanya kecuali yang sudah ditetapkan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perhitungan waktu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yaitu terkait anjuran melaksanakan saum Asyura, ini anjuran yang paling utama ya. Maka dengan pemahaman kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakannya. Seperti halnya fadilah saum Arafah. Apa fadilah saum Arafah itu? Menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan sesudahnya. Setahun, menghapuskan dosa setahun. Nah, pada saum Asyura juga ini di mana Allah SWT menyelamatkan. Jadi pada tanggal 10 Muharram ini ada beberapa peristiwa. Di antaranya yaitu Allah SWT menyelamatkan Musa dan kaumnya yaitu Bani Israil dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Dan secara historisnya ya. Kemudian pada waktu itu Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai rasa syukur pada Allah SWT. Kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ini dari Allah. Nah, sebagai ungkapan syukur Nabi Musa AS ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ketika menyeberang sungai di laut, maka ungkapan syukurnya yaitu dengan puasa. Ya, dalam kehidupan kita banyak orang yang ketika dia telah menyelesaikan hajatnya, bisa jadi dalam konteks anda ya, telah menyelesaikan hajatnya atau dia berkeinginan untuk melakukan
yang akan ada insyaallah bismillah, maka kita syukurnya dengan puasa. Jadi bersyukurnya dengan puasa salah satunya. Kemudian ada satu Allah selanjutnya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mereka menemui orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura, dan mereka kaum Yahudi ditanya tentang itu, dan mereka berkata, ini adalah hari di mana Tuhan menjadikan Musa dan Bani Israel menang atas Fir'aun, jadi kami berpuasa untuk menghormatinya. Kemudian Rasulullah berkata, kami lebih berhak atas Musa daripada dia. Jadi ketika Bani Israel Yahudi diselamatkan dari kejaran Fir'aun, orang Yahudi bersuka cita, alhamdulillah, gitu ya. Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Waktu itu mereka bersuka cita, mereka bersyukur dengan penyelamatan itu. Maka ketika itu, ketika Rasulullah datang ke Madinah, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa karena sebuah Asyura. Makanya di Islam ada syariat disunahkan puasa tanggal 9-nya, bahkan ada tanggal 11-nya. Jadi ada beberapa informasi. Padahal ketika Bani Israel menggunakan seperti itu, ya Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak atas kesyukuran ini, atas terselamatkannya Musa dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi sama-sama mengklaim sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan ketika selamat dari kejaran Fir'aun. Maka diriwayatkan dalam hadis sahih. Berarti hadisnya kalau dikatakan sahih ini sudah pasti sahih, artinya tidak ada keraguan sama sekali bahwa Nabi Muhammad SAW tetap melakukan puasa Asyura setelah peristiwa Fathu Makkah dan setelah puasa Ramadan. Bahkan Rasulullah berazam untuk puasa pada 9 Muharram sebelum waktunya untuk mengerjakan puasa kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Segitu jadi sederhana bagi saudara. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan puasa pada hari ke-10, sahabat tadi mengatakan Rasulullah kalau ini sama puasa ke-10 minggu. Maka Rasulullah ketika menjelang wafatnya, artinya beberapa waktu sebelum beliau wafat, beliau melaksanakan di hari ke-9, namanya puasa Asyura. Hadirin Rasulullah, selanjutnya berkaitan dengan keutamaan puasa Asyura. Kita mengambil yang paling umum dari Abu Qatadah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah dan puasa Asyura. Dan Abu Qatadah, Rasulullah ditanyakan tentang puasa Arafah dan puasa Asyura atas nama ingin melihat apa sih perbedaan antara Asyura dengan Arafah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah itu adalah, aku berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa pada tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Jadi puasa Arafah tahun sebelumnya dengan tahun setelahnya. Berarti dibahas bagaimana sebelum manusia itu menjalani kehidupan
paling